Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fadila, NIM 2619107 dari IAIN Pekalongan. Melalui video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab sholat. Video ini saya susun guna memenuhi tugas ujian tengah semester UTS mata kuliah Fikih Ibadah kelas C. Pada umumnya, sholat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu ada 5, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sedangkan sholat sunnah itu ada 6, sholat idul fitri atau idul adha, yang kedua sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, yang ketiga sholat istisqa, yang keempat sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, yang kelima, sholat duha. Yang keenam, sholat tarawih. Pengertian sholat. Secara etimologis atau secara bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah, sholat adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dasar hukum sholat terdapat di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, Quran Surat An-Nur ayat 56, Quran Surat An-Nisa ayat 103. Selain pada Al-Quran, dasar hukum sholat juga terdapat pada hadis riwayat Ahmad, Nasai, Tirmizi, dan Tabrani, dan juga pada ijma'. Selanjutnya yaitu mengenai syarat sholat. Syarat secara etimologis atau bahasa berarti tanda, sedangkan pengertian syarat secara terminologis atau istilah adalah sesuatu yang ketidakberadaannya menjadikan ibadah tidak ada, dan keberadaannya atau tidaknya tidak menghilangkan adanya kewajiban dalam suatu ibadah tersebut. Syarat sholat adalah sesuatu yang jika mampu dilaksanakan tergantung kepadanya keabsahan sholat. Ada 2 syarat dalam sholat, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama Islam atau Muslim, artinya sholat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena didahulukannya 2 kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah sholat. Yang kedua balik, jadi sholat tidak diwajibkan kepada anak kecil hingga ia balik. Yang ketiga berakal, artinya sholat tidak diwajibkan kepada orang gila. Sedangkan syarat sahnya sholat itu ada 5. Yang pertama, suci anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian suci. Yang ketiga, berada di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya adalah rukun atau fardu dalam sholat. Rukun atau fardu dalam sholat adalah segala perbuatan dan perkataan dalam sholat yang apabila ditiadakan, maka sholatnya tidak sah. Jumlah rukun dalam sholat itu 18, jika memasukkan tumanina dalam setiap rukun, dan 15 jika hanya mencukupkan tumanina dalam beberapa rukun saja. Rukun-rukun dalam sholat. Yang pertama niat. Niat artinya yaitu sengaja atau menuju sesuatu dibarengi dengan awal pekerjaan tersebut dan tempatnya di dalam hati atau diucapkan oleh suara hati. Yang kedua yaitu berdiri. Berdiri tegak bagi yang kuasa dan berdiri bisa duduk bagi yang lemah. Yang ketiga takbiratul ihram. Diucapkan bagi yang bisa mengucapkan dengan lisannya Allahu Akbar. Yang keempat membaca Al-Fatihah, atau bagi yang tidak hafal surat Al-Fatihah bisa diganti dengan surat Al-Quran lainnya. Hal ini baik dalam sholat fardu
ataupun sholat sunnah. Yang kelima yaitu ruku, yang keenam iktidal, yang ketujuh yaitu sujud. Sujud yang sempurna yaitu ketika turun sujud sambil takbir tanpa mengangkat kedua tangan, lalu menekankan dahinya pada tempat sujud, meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, dan disusun dengan dahi dan hidung, serta tumanina dalam sujud ketika memperoleh tempat sujud menurut kadar beratnya kepala. Yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud. Pada setiap rakaat itu berlaku bagi yang sholatnya dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Yang kesembilan, tumanina dalam setiap rukun. Yang kesepuluh, duduk akhir. Yang kesebelas, tasyahud atau tahiyat. Yang kedua-belas, membaca sholawat dalam setiap tasyahud. Yang ke-13, salam pertama. Yang ke-14, niat keluar dari sholat. Dan yang terakhir atau yang ke-15 adalah tertib. Selanjutnya yaitu sunnah sholat. Yang pertama dapat berupa waktu seperti azan dan iqomah. Yang kedua berupa perbuatan seperti tasyahud awal, kunut dalam subuh, dan separuh akhir witir pada Ramadan. Sunnah sholat yang pertama yaitu sunnah hayat, tidak sujud sahwi ketika lupa. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat tangan ketika ruku dan iktidal. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, membaca ta'awudz sebelum Al-Fatihah. Yang keenam, membaca keras atau lirih pada tempatnya. Yang ketujuh, membaca amin setelah surat Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kesembilan, membaca takbir ketika akan ruku dan iktidal. Yang kesepuluh, membaca Sami'allahu liman hamidah. Yang kesebelas, membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Yang ke-12, meletakkan kedua tangan di paha saat tasyahud. Yang ke-13, iftirasi dalam semua duduk. Yang ke-14, tawaru dalam duduk tasyahud akhir. Dan yang ke-15, membaca salam kedua. Sunnah sholat selanjutnya yaitu sunnah ab'ad, artinya harus sujud sahwi jika lupa. Yang pertama yaitu tasyahud awal. Yang kedua, membaca kunut dalam sholat subuh. Yang ketiga, membaca kunut dalam witir separuh akhir bulan Ramadan. Yang keempat, membaca sholawat Nabi di tasyahud awal. Yang kelima, membaca sholawat pada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ada beberapa hal yang menjadi makruh dilakukan saat sholat. Yang pertama, melirik kanan dan kiri. Yang kedua, memejamkan mata. Yang ketiga, mengusap-ngusap baju atau tempat. Yang keempat, memutar jari saat tasyahud. Yang kelima, memakai masker. Yang keenam, melujurkan pakaian sampai lantai bagi laki-laki. Yang ketujuh, dalam keadaan menahan lapar atau kebelet buang air dan menahan ngantuk. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, keluar sesuatu dari dua jalur. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Yang keempat, banyak bergerak dengan sengaja. Yang kelima, meninggalkan rukun. Yang keenam, terbuka auratnya. Yang ketujuh, terjadi hadas besar dan kecil. Yang kedelapan, terkena najis. Hikmah mengerjakan sholat. Yang pertama, totalitas dalam kepasrahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih hidup disiplin dari segala hal.
Yang ketiga, melatih ketenangan batin. Yang keempat, persamaan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, patuh pada pemimpin dalam hal tidak prinsip. Yang keenam, media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menanamkan sikap tawadu. Yang kedelapan, menghindarkan diri dari perbuatan keji dan maksiat. Dosa-dosa meninggalkan sholat fardu. 1. Pada sholat subuh. 1 kali meninggalkan sholat subuh akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun, yang sama dengan 60.000 tahun di dunia. Yang kedua, pada sholat zuhur. 1 kali meninggalkan sholat zuhur, dosanya sama dengan membunuh 1000 orang umat Islam. Yang ketiga, sholat asar. 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya sama dengan menutup atau meruntuhkan Ka'bah. Yang keempat, sholat maghrib. 1 kali meninggalkan sholat maghrib, dosanya seperti dengan berzina dengan orang tua. Yang kelima, sholat isya. 1 kali meninggalkan sholat isya, tidak ada di ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di bumi atau di bawah langit, serta makan dan minum dari nikmat Allah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.